Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Bang Cahyo. Katanya semangat selalu uploadnya. Siap ya bang, cuma kalau upload malam berarti di Mimin lagi ada ujian guys. Dari Bang Ilzat, buat ngopi bos. Waduh siap, ada tambahan kopi dikala hujan dingin-dingin emang tambah nikmat ya. Oke, buat Bang Cahyo sama Bang Ilzat, makasih banyak ya. Semoga lancar rezekinya dan sehat selalu. Amin. Yuk ke videonya. Alam semesta virtual memiliki standar yang tinggi untuk setiap penguasa sektor wilayah primal. Karena Lo Feng orang yang telah melewati gunung langit penguasa domain dan memperoleh 3 miliar poin sebagai imbalan, juga menjadi murid pemimpin kota kekacauan primal. Orang hanya bisa membayangkan tingkat permintaan dan harapan mereka terhadapnya. Itu pastinya yang tertinggi di antara semua penguasa sektor wilayah primal. Kota 10 triliun poin. Ini juga setelah pertimbangan matang dari perusahaan. Waktu berlalu, Taiwo menatap ke arah 9 jenderal penguasa sektor dan matanya tampak serius. Bintang yang hancur adalah wilayah yang sangat berbahaya. Madman dan Rock, kalian mungkin hanya tahu sedikit tentang daerah itu. Sebelum kita tiba, aku akan menjelaskan kepada kalian berdua. Seluruh wilayah bintang adalah medan pertempuran. Pertempuran bisa terjadi kapan saja. Namun, ada dua jenis pertempuran. Satu adalah pertempuran pasukan, dan yang lainnya adalah antara tim elit. Penguasa sektor dan penguasa domain tanpa undangan dari tim elit manapun, mereka akan dikirim untuk membentuk pasukan yang besar. Pasukan ini dipimpin oleh makhluk undying untuk berperang dengan pasukan lainnya. Para makhluk undying akan melawan makhluk undying lainnya, dan yang lebih lemah akan saling bertarung. Sementara kita berbeda, kita adalah tim penguasa sektor elit. Kami sendiri setara dengan pasukan penuh. Namun jumlah kami sedikit dan ada banyak ruang kosong di medan perang bintang ke-7. Kami dapat dengan mudah menemukan musuh, melarikan diri begitu kami tahu kami bukan tandingannya. Oleh karena itu, area ini tidak cocok untuk menjadi medan perang. Wilayah bintang hancur selama triliunan tahun. Siapa yang tahu berapa banyak prajurit yang telah gugur di sana? Layar cahaya segera terbentuk dan di atasnya muncul peta bintang. Ini adalah sistem bintang yang hancur. Lo Feng memperhatikan dengan seksama. Sistem bintang yang hancur itu seperti wilayah yang dipenuhi asteroid. Kalian berdua harus ingat, ada terlalu banyak pejuang ras lain. Jadi kita tidak bisa bertarung terlalu lama atau menarik terlalu banyak perhatian. Taiwo menegaskan, saat pertempuran berlangsung lama, itu mungkin menarik orang lain untuk menyerbu. Dan begitu kita dikepung, selesailah sudah. Lo Feng mengangguk. Memulai simulasi eksternal, Lo Feng menatap keluar. Dia bisa melihat pecahan-pecahan planet yang mengambang di seluruh angkasa. Energi di sini sungguh mengejutkan. Banyak sekali prajurit yang gugur di seluruh area ini. Poison tertawa. Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu dapat mengirimkan sebagian kesadaranmu ke jaringan alam semesta virtual untuk bersantai. Tidak ada yang akan mengolok-olok dirimu. Lagi pula, kita tidak akan berada di sini selama 1 atau 2 hari, tetapi selama ratusan hingga ribuan tahun. Kita akan berhenti di sarang sistem bintang yang hancur untuk sementara waktu. Ayo keluar. Lo Feng dan yang lainnya dengan cepat terbang keluar, dan Taiwo terlebih dahulu beristirahat di tempat sebelum menjaga kapal. Jalan yang kita lalui, terutama wilayah yang baru saja kita lewati, memiliki banyak manusia dan sekutu di sekitarnya. Itu berarti ini adalah wilayah yang sebagian besar dikuasai manusia. Kita akan memilih wilayah ini untuk mendirikan markas. Taiwo tersenyum. Lo Feng menemukan melalui layarnya bahwa di dalam area seluas 1 miliar kilometer terdapat 2 penanda pertemuan.
Jelas bahwa terdapat dua area manusia dan sekutu di dalamnya. Pecahan itu, Taiwo menunjuk pada kejauhan. Pemindai telah menemukan gua yang dalam. Seharusnya gua itu ditinggalkan oleh salah satu tim. Kita tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan kita. Ke-10 prajurit itu terbang dengan cepat, menutup jutaan kilometer dalam sekejap mata. Mereka mendarat secara acak di dalam pecahan tersebut. Lo Feng dan tim mengikuti satu jalur hingga mereka mencapai inti pecahan tersebut. Ini adalah gua besar dengan diameter sekitar 100 meter. Sebuah tempat peristirahatan yang seluruhnya terbuat dari saripati tungsten muncul dan mendarat di tanah. Pintu kabin terbuka otomatis dan rombongan pun masuk. Di dalam ruang istirahat, kita baru saja tiba di sistem bintang yang hancur. Semua istirahatlah. Pertama-tama, kita akan menghubungi tetangga kita melalui jaringan alam semesta virtual. Sekutu yang kita miliki di area seluas 1 miliar kilometer ini. Meskipun manusia telah menguasai sebagian besar wilayah, akan ada pejuang ras lain yang mungkin menyerbu area tersebut. Setelah itu, Taiwo menutup matanya dan mengirimkan kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual untuk menghubungi para tetangga. Lo Feng duduk di sofa dan merenung. 1 miliar poin kontribusi dan 10 triliun. Militer memberiku kota 1 miliar. Selama aku menyelesaikannya, aku akan bebas. Aku dapat memilih untuk pensiun atau menukarnya dengan harta. Bahkan memilih untuk terus bertempur sendirian. Pertama-tama, aku akan tetap bersama Taiwo dan yang lainnya. Aku akan segera mendapatkan pengalaman tentang medan perang dan aku akan dapat dengan cepat menyelesaikan kota 1 miliar poinku juga. Setelah itu, aku mungkin akan mengerti cara bertahan hidup di medan perang. Maka aku tidak perlu lagi bergantung pada tim. Tetap bersama tim ini, dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan sepenuhnya karena ada terlalu banyak orang. Jika dia mengungkapkan kekuatan aslinya, mereka akan terkejut dan mereka tentu akan menceritakannya kepada teman-teman lainnya. Maka itu akan menjadi sebuah masalah. Lo Feng sangat tahu statusnya sebagai murid pemimpin kota kekacauan primal tidak hanya membawa keuntungan tetapi juga bahaya. Ras lain akan berlomba-lomba untuk menghabisinya. Ketika aku bekerja sendirian nanti, aku akan mampu melepaskan kekuatanku dan menghabisi ras lain. Bahkan jika identitasku terungkap, aku dapat dengan cepat berpindah lokasi. Aku masih pendatang baru di sini. Aku harus mencari lebih banyak pengalaman. Pada saat ini, Taiwo membuka matanya. Aku sudah menghubungi tetangga kita. Mereka juga dua tim penguasa sektor elit yang dipimpin oleh makhluk undying. Satu adalah tim elit manusia, sementara yang lain adalah tim ras sekutu. Kita telah membentuk aliansi ofensif dan defensif. Jika ada pejuang ras lain yang berani menyerang kita di sini, kita bertiga akan bergabung bersama. Rock, sebaiknya kamu kirimkan sebagian kesadaranmu ke jaringan alam semesta virtual untuk bermain game dan bersantai. Taiwo tersenyum. Baik Kapten, Rock dipenuhi rasa penyesalan. Jangan merasa bersalah. Semua orang di sini, ketika kita pertama kali datang ke medan perang, perasaan bahwa pertempuran akan pecah kapan saja membuat semua orang menjadi gila. Tidak ada tempat yang menakutkan seperti itu di wilayah manusia. Semua rekrutan baru mengalami hal yang sama. Kami menyebutnya penyakit rekrutan baru. Rock mengangguk dan terhubung ke jaringan alam semesta virtual untuk bersantai. Kelompok itu mengobrol. Beberapa memilih untuk beristirahat. Tak lama kemudian, hari berikutnya pun tiba. Berkumpul, perintah Taiwo. Ini adalah misi pertama kita sejak datang ke bintang yang hancur. Kita harus berhasil. Tatapan Taiwo menyapu ke arah ke-9 orang. Anggota lama harus tahu aturannya. Anggota baru, saat kita menghadapi situasi khusus, perhatikan saja bagaimana reaksi anggota lama. Lo Feng dan Rock mengangguk. Kami akhirnya bisa mulai mendapatkan poin kontribusi. Biasanya 100.000 poin kontribusi menjadi satu elemen campuran. Lo Feng dan kelompoknya segera keluar dari sarang, sedangkan sang kapten tentu saja menjaga tempat istirahatnya. Lo Feng dan Rock terkejut melihat kapal yang mengambang. Baiklah, kita akan menggunakan kapal kelas C9.
Taiwo mengangguk. Kelemahan kapal C9 ini adalah akselerasi yang lambat, dan ia juga menghindar dengan lambat. Namun saat ia berakselerasi, ia juga bisa menjadi sangat cepat. Mencapai kecepatan di bawah kecepatan cahaya seharusnya tidak terlalu sulit. Lo Feng dan yang lainnya duduk di kapal C9 berkualitas rendah. Alat pemindai yang kubawa ini bernilai 120 elemen campuran yang jauh lebih berharga daripada kapal kelas C9 ini. Taiwo berdiri di tempat istirahat dan tersenyum. Alat pemindai ini mampu mendeteksi sinyal kehidupan dalam area dengan diameter 100 juta kilometer. Meskipun kita tahu tanda-tanda sekutu kita tidak tahu tanda-tanda musuh kita. Oleh karena itu, kita harus bergantung pada alat semacam ini. Benda ini kita tidak bisa berhemat. Alat pemindai yang bagus sangatlah penting. Lo Feng tertawa. Alat pemindai itu memang penting. Oleh karena itu, sebelum datang ke perang wilayah luar, Lo Feng telah menukarnya sendiri. Dengan status dan diskonnya, dia menghabiskan 3,9 juta poin untuk satu. Tentu saja, bagi Lo Feng yang memiliki 3 miliar poin saat itu tidak memerlukan biaya banyak. Kapal terus melaju. Hari pertama, mereka sebagian besar berada di dalam area bersama sekutu mereka. Hari kedua, diawali dengan sedikitnya prajurit. Kemudian mereka menemukan banyak prajurit ras lainnya. Hari kedua di dalam kapal. Cepat ubah arah dan terbang menjauh dari target. Perintah Taiwo. Kapal itu mengubah arahnya dan mempertahankan kecepatan di bawah cahaya. Ada riak dari 6 makhluk undying. Lo Feng sedikit terkejut, namun semua orang melompat berdiri. Tenang saja, kami sudah menjaga kecepatan kami mendekati batas di area tersebut. Dan dengan kami yang terbang menjauh dari mereka, bahkan jika mereka ingin mengejar, mereka tidak akan bisa. Taiwo tersenyum. Mereka mungkin juga mendeteksi kami dan terlalu malas untuk repot-repot. Setelah mengalami beberapa situasi berbahaya lainnya, target ditentukan. 92 juta kilometer jauhnya dari target. Totalnya ada 5 orang. Mereka semua pasti penguasa sektor, kata Taiwo. Hati-hati semuanya. Mereka yang mampu mencapai bintang yang hancur bukanlah lawan yang mudah. Bahkan jika mereka hanya 5 penguasa sektor, mereka pasti punya beberapa kartu andalan. Poison memperingatkan. Setelah beberapa waktu, jaraknya mendekati 3 juta kilometer. Ada 5 prajurit ras lainnya. Tinggi mereka antara 21 sampai 25 meter. Dan mereka jelas raksasa dibandingkan dengan manusia. Ras Lei Kuan, kata Taiwo dengan serius. Mereka adalah makhluk yang ahli dalam hal guntur. Mereka ada di pihak klan serangga. Poison mengangguk. Tidak heran mereka berani datang ke sini. Makhluk ras petir memang lebih sulit dihadapi. Semua anggota lama ini memulai diskusi mereka. Lo Feng mengamati gambar-gambar itu dengan seksama dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ras-ras lain. Meskipun mereka memiliki bakat alami, mereka sebagian besar mengandalkan evolusi dari tanah suci Lei Kuan. Oleh karena itu, dalam hal pemahaman dan pelepasan hukum, mereka tidak dapat dibandingkan dengan klan Mosa. Meski begitu, dibandingkan dengan manusia, itu sudah merupakan keuntungan besar. Semua orang keluar dari kapal. Kita akan melancarkan serangan secara serentak, Kapten Taiwo memerintahkan. Kelompok itu terbang diam-diam ke bawah dan Taiwo menjaga kapalnya. Kemudian, mereka menerobos ruang dan menuju ke pecahan tempat para prajurit ras Lei Kuan bersembunyi. Di luar angkasa, Taiwo dan yang lainnya berada 100.000 kilometer jauhnya. Berhenti, Taiwo berkomunikasi. Ke-9 penguasa sektor berhenti. Jangan cemas, Taiwo menunjuk ke pecahan yang jauh. Ada 5 penguasa sektor di dalam. Mereka seharusnya belum menemukan kita. Mereka sekarang berada di dalam. Biarkan aku mengirim serangan pertama. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan setengah dari kekuatan mereka. Kapten, kami mengandalkanmu. Taiwo mengangkat tangannya, dan segera aliran energi abadi mulai berkumpul di tangannya. Energi abadi semakin terkondensasi, terus meningkat sampai bahkan Lo Feng mengubah ekspresinya. Ini murni mengalahkan musuh dengan kekuatan.
Taiwo melesat maju bagai kilat, melesat sejauh 100.000 kilometer hingga ia berjarak beberapa kilometer dari pecahan itu. Kemudian, ia melambaikan tangannya hampir seperti melempar asteroid besar. Bola energi itu berubah menjadi laser yang menyilaukan, menyerbu ke dalam gua pecahan yang luas. Di dalam gua, anggota klan Lei Kuan mengubah ekspresinya. Alat pendeteksi mereka telah berbunyi ketika Taiwo menyerbu ke arah mereka dengan riak energi yang kuat. Anggota klan Lei Kuan terbang ke segala arah, menyerbu ke jalan keluar ketika ledakan besar terjadi. Energi abadi yang kuat meledak di dalam. Sejumlah besar energi beriak di sepanjang gua dan terbang keluar dengan cepat. Kekuatan yang kuat telah merobek ruang itu sendiri, mengalir melalui gua dan bergegas keluar. Secara alami, itu mengenai 5 prajurit Lei Kuan. Serangan ini adalah serangan yang telah lama disimpan oleh Taiwo sebelum dilepaskan. Meskipun mereka hanya terkena riak ledakan, serangan itu masih lebih mematikan daripada serangan gabungan 10 penguasa sektor. Darah ungu menyembur keluar. Kelima prajurit Lei Kuan mengeluarkan raungan murka. Keenam kuku mereka menghentak saat mereka menyerbu keluar dari pecahan tersebut. Pada saat ini, seberkas cahaya jauh melesat mendekat. Kelima prajurit Lei Kuan mengubah ekspresi mereka. Taiwo langsung melepaskan domain hukumnya. Titik-titik cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya tersebar di area tersebut. Setiap titik seperti gunung, menyerbu dengan ganas ke arah penguasa sektor Lei Kuan yang sangat besar. Meskipun domain hukum tidak dapat menghabisi mereka, kecepatan mereka telah berkurang lebih dari setengahnya. Lo Feng, Poison, dan yang lainnya berjalan sesuai rencana dengan cepat mengepung mereka. Tetap hati-hati, menghabisi 5 penguasa sektor tidaklah sulit, namun kami tidak ingin ada kerugian di sini. Kesembilan anggota itu pun mengikuti. Mereka juga tahu bahwa jatuh ke dalam perangkap akan sangat berbahaya bagi mereka. Melihat tim penguasa sektor manusia mengepung dan pemimpinnya adalah seorang Andaying, kelima prajurit Lei Kuan tegang. Aku akan menghadapi Andaying itu. Mata prajurit kecil kurus itu berbinar karena kegilaan. 4 orang lainnya tampak gugup. Ingat, hanya ada 2 pilihan, hidup atau mati. Berikan semua yang kamu punya, kata prajurit kurus itu. Keempat prajurit itu hampir secara bersamaan mengacungkan perisai setinggi hampir 15 meter. Tangan lainnya mengunus tombak sepanjang 60 meter. Tubuh mereka diselimuti ular guntur. Manusia, terima seranganku. Prajurit kurus itu meraung. Keenam kukunya di udara bergetar dan ruang di sekitarnya langsung terkoyak. Tombak panjang tempat berubah menjadi sambaran petir besar, dan saat dia meraung, tombak itu menusuk ke depan. Tombak itu berubah menjadi pusaran guntur, berputar dan berubah saat menusuk ke depan. Taiwo menerima serangan itu dan reaksinya melambat sedikit dan ekspresinya berubah. Tidak bagus, dia adalah seorang prajurit Lei Kuan jenius yang terlatih dalam hukum guntur dan waktu. Taiwo yang berpengalaman sangat jelas dalam hal ini. Taiwo langsung meninju ke depan. Pukulan dan tombak saling beradu secara langsung. Prajurit Lei Kuan itu terlempar mundur sejauh 1000 kilometer. Darah ungu menyembur dari mulutnya saat dia meraung. Mati saja. Ekspresinya jahat saat dia menghentakkan keenam kukunya di udara dan sekali lagi menyerbu ke arah Taiwo. Tombak petir itu benar-benar lepas dari tangannya dan berputar ke depan, mendistorsi waktu dan ruang saat menusuk Taiwo. Semakin kuat dirimu, semakin banyak poin kontribusi yang akan kudapatkan dari menghabisimu. Taiwo tersenyum lebar. Dia melangkah maju. Hentakannya merobek ruang dan pecahan ruang yang tak terhitung jumlahnya mengalir berantakan. Akibat benturan dahsyat antara keduanya, ruang seluas 100 km di sekitarnya hancur total dengan celah-celah ruang yang tak terhitung jumlahnya mengalir tak beraturan. Sayang sekali, aku bukan prajurit yang sama seperti saat aku baru datang ke perang wilayah luar. Jika aku di masa lalu, aku mungkin akan dirugikan. Namun sekarang, kamu akan mati. Genius Rush, jadilah titik kontribusiku. Energi Taiwo melambung tinggi, langsung berubah menjadi gunung agung, tak berujung di angkasa itu sendiri.
Pukulan ini lebih mengerikan daripada 2 pukulan sebelumnya. Teriakan melengking terdengar dari seberang. Prajurit kurus itu melepaskan energi dunianya. Dia telah lama mengetahui apa yang terjadi di sini. Di antara keempat bawahannya, 2 di antaranya telah tewas. Di sisi lain, Lo Feng, kamu mendapatkan poin kontribusi, kata Babata. Lo Feng tersenyum. Setiap pertempuran harus terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Hanya dengan cara itu sistem dapat mengamati pertempuran dan memberikan poin kontribusi. 1 juta poin. Lo Feng menatap layar, dia menggelengkan kepalanya. Ini pelit sekali. Aku menghabisi lawan yang levelnya hampir setara dengan jenderal penguasa sektor, dan mereka hanya memberiku 1 juta. Namun ini juga poin pertamaku. Pertarungan ini berlangsung cepat. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima hal ini. Prajurit Lei Kuan yang kurus kering itu hampir gila, meraung dalam bahasanya dengan napas terakhirnya. Dia ingin bertahan hidup, tetapi di bawah tekanan domain hukum, kecepatan larinya sangat berkurang. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sekalipun dia ingin, dia tidak bisa. Dia hanya bisa bertarung, dan dia tidak bisa memenangkan pertarungan. Dia hanya bisa mati, tidak ada pilihan lain. Dengan pukulan ketiga Taiwo, prajurit kurus itu hancur berkeping-keping. Dunia miliknya juga hancur, karena banyak sekali benda yang muncul. Cepat simpan barang rampasannya dan kita akan berangkat, perintah Taiwo. Ke-9 penguasa sektor dengan cepat mengumpulkan semua barang sebelum pergi dengan cepat. Dalam beberapa menit, beberapa tim lainnya telah tiba di lokasi kejadian. Sekutu kita sudah mati. Pelakunya pasti melarikan diri dengan cepat. Tim lain memeriksa keadaan sebelum bubar. Persentase kekalahan dalam perang di wilayah luar terlalu tinggi, terutama di wilayah dengan begitu banyak prajurit lainnya. Tingkat kematiannya sangat mengejutkan. Di dalam sebuah kapal, Taiwo berkata, ras Lei Kuan itu meninggalkan kita banyak barang. Yang terkuat telah dibunuh olehmu. Kapten, siapapun yang menghabisinya berhak memutuskan. Kamu yang pilih, kata Hammer. Aku ingin tombak panjangnya, kalian bisa membagi yang lainnya. Taiwo menyimpan tombak guntur. Sebagai makhluk undying, prospeknya jauh lebih tinggi. Lo Feng duduk di sofa dan meminum anggur. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkan barang-barang itu. Sejak masuk bintang burung Chang sampai sekarang, tak seorang pun yang mengenali jati diri Lo Feng. Itu tidak aneh, jumlah manusia terlalu banyak. Ada berbagai macam penampakan, dan hanya sedikit yang benar-benar menyaksikan pertarungan jenius. Kedua, lebih dari 4.000 tahun telah berlalu dan kekuatan dan tenaga Lo Feng telah berubah total. Ia masih muda dan lembut saat itu. Namun setelah berlatih di jalur dewa binatang, ia seperti binatang buas bahkan saat santai. Saat dilepaskan, ia bahkan lebih mengerikan. Setelah 4.000 tahun, ia telah berubah secara besar-besaran. Ketiga, Lo Feng juga sedikit mengubah penampilannya. Dia telah mengubah warnanya sedikit untuk memberikan tampilan yang berbeda. Bahkan jika tampilan keseluruhannya sama, perubahan kecil itu akan membuatnya tidak dapat dikenali. Energi dan penampilannya semuanya berubah. Siapa yang mengira kalau dia adalah pejuang tingkat bintang yang sama dari 4.000 tahun yang lalu, hingga dia tiba-tiba menjadi penguasa sektor puncak dengan kekuatan yang sebanding dengan makhluk undying. Lo Feng dan timnya duduk di kapal kelas C9 dan menjelajah dengan hati-hati, menghindari musuh yang kuat dan dengan cepat menghadapi musuh yang bisa mereka hadapi. Dalam sekejap mata, mereka telah menjelajah selama sekitar setengah tahun dengan 11 pertempuran berdarah. 3 di antara pertempuran itu sangat berbahaya. Madman, aku berutang nyawa padamu. Di dalam ruang istirahat kapal, Mad Wu keluar dari cincin dunia dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lo Feng. Sekalipun tidak menyelamatkanmu, Poison tetap akan menyelamatkanmu, kata Lo Feng. Jangan bicara tentangku. Bahkan jika aku bicara, aku akan membayar harga yang cukup tinggi. Poison menggelengkan kepalanya sambil menyesap anggurnya di sofa. Memiliki Madman memang bagus. Dengan persenjataan Nansen-nya melewati celah-celah ruang secara instan. Kecepatannya mengejutkan. Sangat bagus untuk menyelamatkan rekan satu tim.
Karena musuh biasanya fokus pada kapten, mengira dia yang paling penting. Mereka tidak pernah benar-benar fokus pada Madman. Sementara itu, Rock duduk diam di sudut dan hanya sesekali mengeluarkan suara. Lo-Fong meliriknya. Dia bisa merasakan depresinya. Rock telah bergabung dengan tim bersamanya. Ketika dia menjadi orang terpenting kedua setelah kapten, Rock masih membutuhkan bantuan sesekali dari anggota yang lebih tua lainnya. Tentu saja, dia akan merasa tertekan. Sebelumnya, dia dipenuhi rasa percaya diri sebagai seorang jenius. Namun di hadapan Lo-Fong, dia telah kehilangan kilauannya. Beberapa kemunduran lagi, dan dia akan bangkit. Lo-Fong berpikir, Babata, berapa banyak poin yang kumiliki? Termasuk 2 orang yang baru saja kamu kalahkan. Kamu telah mengumpulkan 32 juta poin kontribusi, kata Babata. 2 orang yang kuhabisi tadi hanya menambah 11 juta. Lo-Fong menggelengkan kepalanya dalam hati. Itu pelit sekali. Menghabisi seorang prajurit penguasa sektor biasa senilai 100.000 poin. Menghabisi seorang prajurit penguasa sektor elit sudah 1 juta poin. Menghabisi seorang jenderal penguasa sektor bisa bernilai 10 juta poin. Dan ini sama saja dengan menghabisi mereka sendiri. Jika orang lain membantu, poinnya akan dibagi dan dia hanya akan mendapatkan sebagian saja. Lo-Fong secara alami berurusan dengan lawan yang lebih kuat. Ia menghabisi sebagian besar jenderal dan elit. Karenanya ia mengumpulkan 32 juta. Tentu saja semakin kuat seseorang, semakin tinggi pula permintaannya. Tidak meninggalkan tim dan menghabisi penguasa sektor biasa seperti itu. Bahkan 10.000 tahun atau 1 juta tahun tidak akan cukup, pikir Lo-Fong. Terlebih lagi, tidak ada jenderal penguasa sektor yang bisa kuhabisi. Satu pasukan biasanya hanya memiliki sedikit penguasa sektor. Jelas perusahaan alam semesta virtual memaksaku untuk menghabisi makhluk undying. Dari sudut pandangan perusahaan alam semesta virtual, murid pemimpin kota kekacauan primal harus mampu menghabisi makhluk undying. Dalam setengah tahun ini, tim mereka telah kembali ke pangkalan 3 kali dan beristirahat selama 10 hari hingga setengah bulan. 1 pertempuran lagi dan kita akan beristirahat, kata Taiwo. Setelah kita menghabisi mereka, kita akan kembali beristirahat. Mereka dengan cermat mengintai musuh. Setelah 8 jam berlalu, mereka menemukan targetnya. Sebuah kapal berwarna hijau giok terbang di dalam sistem bintang yang hancur. Di dalam ruang kendali, dengan tinggi 1,6 meter, makhluk bersisik merah itu mengeluarkan cakarnya dan mengambil segelas anggur lalu menyesapnya. Di sampingnya, berdiri makhluk lain yang tampak persis sama. Keduanya mengeluarkan riak hukum api. 2 kapten, penelanan telah selesai. Kapal hidup telah mencapai 100% penyelesaian. Seorang penguasa sektor yang lebih kecil berkata dengan hormat. Kedua kapten itu mengangguk. 20 penguasa sektor berkumpul di dalam kendali. Semuanya jelas berasal dari ras yang sama. Perangkat pemindai telah mendeteksi riak pertempuran. Mendekatlah. Makhluk bersisik lain segera memerintahkan. Pindai juga kekuatan mereka. Hanya dalam waktu sekitar 10 detik, kami telah menemukan riak-riak mereka. Ada undying dan sisanya adalah penguasa sektor. Makhluk yang tampak lebih kuat berkata dengan gembira. Ternyata hanya 1 undying. Bersiap untuk bertempur. Yang satunya segera berdiri dan meraung. 20 makhluk bersisik penguasa sektor semuanya berdiri. Baju besi muncul di permukaan tubuh mereka. Senjata muncul di lengan mereka. Dan mata mereka merah dan haus darah. Oke guys, Mimin gak mau banyak ngomong, mohon maaf ya. Uploadnya malam karena tadi hujan. Recordnya aja baru jam setengah 9 teman-teman. Jadi ya mulurnya jauh karena hujannya lama banget ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.